Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sudah memegang satu unit ya, smartphone yang sudah cukup lumayan legend juga ya. Sudah cukup lumayan lama, ini sudah berumur. Miliknya pabrikan dari Sony, tepatnya Sony Xperia Z1 Mini atau lebih dikenal juga dengan sebutan Z1 Compact. Oke, sebelum lanjut sama video ini, nggak ada salahnya buat teman-teman yang belum subscribe sama channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat pemberitahuan mengenai video terupdate dari Jona John Channel. Oke, lanjut saja kita guys. Kita akan membahas dari si Z1 Compact ini. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan membahas dari yang pertama itu, kita akan coba dari build up tampilannya. Lalu setelah itu kita akan membahas kepada spesifikasi yang diusungnya. Dan yang ketiga kita akan membahas dari segi performa dan harganya. Lalu yang terakhir kita akan membuat satu kesimpulan dari si Z1 Mini ini. Oke, jangan lama-lama, kita akan membahas dari yang pertama dulu, yaitu segmen mengenai build up tampilannya. Sony Xperia Z1 Compact ini mengusung dengan bodi yang sangat compact sesuai dengan namanya dan sangat mini juga ya untuk ukuran yang smartphone pada waktu itu. Kalau yang lain biasanya ada di kisaran ukuran 5 inch, sedangkan si Z1 Compact ini mengusung dengan ukuran yang cukup lumayan mungil, yaitu 4,3 inch dengan rasio yang digunakan pada layarnya yaitu 16:9. Oke, untuk layarnya sendiri pada bagian atas ini di sini terdapat buat sensor. Lalu pada bagian yang kanannya terdapat sebuah kamera selfie ya, yang ukurannya cuma 2 megapiksel saja. Lalu untuk pada bagian atasnya ini terdapat satu buah speaker ya, speaker buat telepon, dan ini kondisinya masih baik namun sedikit agak kotor saja. Oke, lanjut kita kepada bagian belakangnya dahulu. Pada bagian belakangnya di sini sangat sudah identik sekali dengan desainnya Sony. Ini bahan yang digunakan yaitu bahan glass ya, namun dilapisi dengan scratch ya. Jadi ini sebetulnya kalau misalkan pelindungnya itu sudah terkelupas, ini akan sangat mudah pecah sekali. Sementara pada bagian pinggirnya, bagian atas ini terdapat satu buah kamera ya, kamera tunggal dengan di sampingnya ada flashnya. Lalu pada bagian pinggir sini terdapat tulisan 20,7 megapiksel. Dan untuk bagian tengahnya hanya ada Xperia saja. Ini masih menggunakan backdoor original ya. Lanjut kita kepada bagian yang sampingnya. Di sini kita lihat ini menggunakan bahan dari aluminium ya. Ini sangat kokoh sekali, sangat kuat sekali kayak besi begitu. Oke, di sini terdapat satu buah tombol power on off dan di bawahnya ada tombol volume untuk tambah dan kurang. Lalu di sini tersedia si identik dari Sony-nya sendiri yaitu tombol shutter untuk kamera, dan di sini disediakan lubang untuk gantungan atau buat outdoor. Ini sangat cocok sekali. Pada bagian atasnya sendiri, oke, kita lihat di sini masih disediakan, sudah pasti ya karena ini tergolong yang sudah lama produknya, disediakan jack audio 3,5 mm. Lalu untuk pada bagian samping kirinya di sini terdapat buat port untuk casan. Lalu di sini untuk micro SD. Ini untuk charger magnet ya. Dan sekarang HP-HP yang seperti ini sudah langka sekali, bahkan sudah tidak ada yang diproduksi lagi. Dan untuk pada bagian bawah sini terdapat buat port untuk SIM-nya ya, yang masih menggunakan SIM micro ya, bukan yang paling kecil, bukan yang nano tapi yang micro. Oke, pada bagian bawahnya sini terdapat satu buah speaker yang cukup lumayan panjang, namun setelah saya cek
Ini speakernya sebetulnya hanya sebelah saja, yang sebelah sini saja ya. Sementara untuk yang sininya ini kosong sama sekali, hanya bahan dari aluminium ini. Oke guys, selanjutnya untuk pembahasan dari segi build up tampilannya sudah selesai. Kita akan lanjut kepada pembahasan yang kedua. Selanjutnya saya akan membahas dari segi spesifikasi yang diusungnya. Sony Xperia Z1 Compact ini kita akan melihat kepada tentang ponselnya. Kita lihat dulu di bagian bawah, di sini terdapat tentang ponsel. Lalu di sini kita lihat nomor modelnya D5503 ya. Ini sudah menggunakan ROM-nya yang global ya, karena memang yang aplikasi-aplikasi bawaan dari Docomo-nya sudah tidak ada. Oke, untuk versi Android-nya sendiri kita lihat di sini. Android-nya versi 5.1.1. Kita buka, coba buka. Dan menggunakan masih OS Lollipop. Mungkin teman-teman yang sekarang sudah biasa menggunakan Android ini akan sedikit terlupakan ya. Padahal waktu itu Lollipop ini dibilang sudah gaul banget ya, sudah enak banget digunakannya, karena versi sebelumnya itu ada KitKat dan juga yang Jelly Bean ya. Sini sudah upgrade 2 kali, dan ini menurut saya untuk di 2020 menggunakan OS Lollipop itu masih wajar-wajar saja. Selanjutnya kita akan mencoba melihat pada bagian prosesornya, yang mana si Z1 Compact ini dikasih prosesornya itu Snapdragon 800. Sementara untuk RAM-nya sendiri itu ditenagai dengan RAM sebesar 2 GB. Untuk waktu itu sangat besar sekali ya untuk HP yang kayak mungil begini dengan RAM 2 GB waktu itu pada zamannya itu sangat sudah bagus banget ya, masuk dalam flagship juga jajarannya. Dan disediakan juga ruang eksternalnya atau internalnya yaitu sebesar 16 GB, dan di sini terpakai sisanya 11 GB,79. Oke, cukup lumayan. Dengan RAM 2 GB dan internal 16 ya sangat kompatibel ya. Tidak terlalu, artinya tidak terlalu timpang gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba pada spesifikasi jaringannya. Untuk jaringannya sendiri, konektivitasnya si Z1 Compact ini sudah tidak ketinggalan pastinya ya. Di sini dia sudah tersedia jaringannya yaitu LTE ya, alias sudah setara dengan 4G LTE, dan juga ada WCDMA dan juga GSM. Artinya untuk di 2020 pun ini masih bisa diandalkan ya, meskipun tidak sangat signifikan diandalkannya, namun untuk kecepatan konektivitasnya ya masih masuk dalam kategori sudah 4G ya, nggak ketinggalan, kecuali yang sekarang yang dibandinginnya sama yang 5G ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba spesifikasi untuk fitur segi kameranya ya. Untuk fotografinya sendiri, pada kamera utamanya atau yang belakangnya ini dikasih resolusi sebesar 20,7 megapiksel. Ya cukup lumayan mantap lah ya. Kalau dari Sony itu kalau buat urusan fotografi memang tidak pelit ya. Dan untuk selfie-nya memang sedikit kurang diandalkan ya, hanya sebesar 2 megapiksel saja. Dan kalau misalkan kita di pencahayaan yang kurang itu noise-nya sangat banyak banget, dan di 2020 ini termasuk yang tidak worth it ya untuk masalah kamera selfie-nya. Namun ada yang sedikit disayangkan dari si Z1 Compact ini, terutama pada bagian prosesor dan juga baterainya. Untuk baterainya sendiri kapasitasnya yaitu hanya diberikan sebesar 2300 mAh saja. Dan menurut saya dengan Snapdragon 800-nya dengan kapasitas baterai 2300 itu sangat tidak seimbang banget. Itu menurut versi saya. Nggak tahu kalau misalkan menurut teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membahas pada bagian sektor harganya sendiri. Untuk si Xperia Z1 Compact ini yang rilis pada Januari 2014 atau sudah sekitar
6 tahun umurnya. Itu dibanderol untuk saat ini untuk harga secondnya saran sebesar 500 ribuan ya untuk RAM 2 GB internal 16. Apakah ini dengan harga 500 ribu dengan spesifikasi yang ditawarkan dan juga umur HP-nya yang sudah kurang lebih 6 tahun ini apa masih worth it untuk di 2020? Menurut saya kalau worth it untuk digunakan sehari-hari memang tidak termasuk. Namun untuk penunjang atau pembantu misalkan untuk sosial medianya saja yang tidak melulu menggunakan satu HP, ini sangat membantu ya. Apalagi kalau misalkan kita untuk bermain game yang ringan-ringan biar tidak jenuh, ya ini masih bisa digunakan lah ya. Oke, untuk kesimpulannya dari si Z1 Compact ini, saya rasa untuk di 2020 ini masih bisa digunakan, namun tidak untuk pemakaian inti ya untuk si Z1 Compact ini. Dan untuk spesifikasinya pun masih cukup bisa diandalkan, namun tidak bisa kita harus benar-benar mengandalkan dari si HP ini, karena memang untuk fitur-fitur yang sekarang yang sudah upgrade terus ya, untuk fitur-fiturnya itu membutuhkan spesifikasi yang memang benar-benar cukup menunjang dan cukup kuat ya performanya. Dan dari segi harganya ini sangat relatif terjangkau sekali untuk ukuran secondnya yang berada di kisaran sekitar 500 ribuan kurang lebihnya. Saya rasa ini untuk penggunaan yang santai saja atau tidak dijadikan inti pemakaian, ini sangat cocok banget dan sangat worth it banget untuk digunakan. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada pertanyaan atau mau menanggapi tentang video ini, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like bagi yang suka sama video ini dan dislike bagi yang tidak suka. Sekali lagi dukung terus channel ini dengan cara subscribe yang sebanyak-banyaknya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.